Barang siapa yang tidak mungkin bisa ke Mekah, maksudnya adalah nggak ada duitnya. Kecuali dengan berhutang dan ia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka ia tidak wajib haji. Masih di sini bersama kami di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Masalah utang itu sensitif ya. Iya. Sensitif untuk kedua belah pihak. Bener, kayak pacaran bisa putus, pertemanan bisa putus juga. Gara-gara utang. Bahkan yang serem lagi, banyak yang mengakhiri hidup gara-gara tidak bisa bayar utang. Disangka dengan meninggalkan dunia utangnya lunas, justru makin berat. Berat buat yang ditinggalkan dan juga berat nanti di akhirat kelak. Iya betul ya? Betul, tapi Neng mau nanya nih. Ning kalau misalnya ya kita teh kan niatnya mau umroh atau haji, tapi ongkosnya teh ngutang, gimana tuh? Gimana? Gimana kalau misalkan kita berangkat umroh atau berangkat haji tapi ongkosnya ngutang? Bu, kita ingat rukun Islam ada berapa? 5. 5. Apa saja? 1, sholat. Tuh kan nggak hafal? Sahabat. Sengaja. Ya sengaja aja. Jadi gini, kita di lagu aja biar enak ya. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Di kata terakhir, bagi yang mampu. Kalau berhutang berarti mampu atau tidak? Tidak. Kalau misalkan tidak mampu, maka tidak wajib berangkat ke sana. Ditunda dulu. Kita nyelengin dulu. Sekarang ada tabungan haji ya Bu ya? Nah, itu kan nabung, nabung. Di sini siapa yang udah berangkat haji ke sana? Angkat tangan. Yang belum angkat tangan, tak doakan segera berangkat. Kok semuanya ya? Semoga yang belum berangkat cepat berangkat ke sana. Ingat, bagi yang mampu. Di dalam kitab Mawahibul Jalil, Syarhu Muhtasyar Khalil dijelaskan, malla yumkinuhul usul ila Makkah illa bi'an yasta'dina malang fi dimmatihi wala jihata wa fa'ilahu fa innal hajja la yajibu alaihi. Barang siapa yang tidak mungkin bisa ke Mekah, maksudnya adalah nggak ada duitnya. Kecuali dengan berhutang dan ia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka ia tidak wajib haji. Do you understand? Oh my God, yes, understand. I'm very understand. Tapi ini berarti jangan sampai nggak dimampu-mampuin. Giliran nyicil motor dipaksain, ganti HP paksain. Buat umroh haji kayaknya berat, jangan gitu. Itu malu-maluin. Iya. Jadi kalau misalkan nggak mampu, ya tidak wajib. Tapi jangan nggak dimampu-mampuin. Udah punya uang, sudah merasa mampu. Ini gaji udah kayaknya bisalah ini berangkat umroh. Bu, orang berangkat umroh itu kuncinya apa? Ada keinginan di hati. Meskipun dia kaya raya, meskipun uangnya banyak, tapi kalau hatinya belum terpanggil, dia tidak akan berangkat. Begitu ya Bu ya? Mawa amma mallahu jihatun wafa'in fahuwa mustati'. Adapun orang yang mampu untuk membayar hutang, maka dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk berhaji dan boleh haji dengan berhutang. Ulangi gimana? Kalau misalkan dia mampu membayar hutangnya, misal nih contoh, kita udah tahu kalau misalkan gaji 4 juta, gaji 4 juta per bulan, kita udah tahu nih selama berapa bulan gajinya itu terus. Kira-kira kita bisa berangkat umroh dengan cara berhutang, itu boleh asalkan tahu kalau kita mampu membayar. Misal 30 juta, berarti kalau bayar 1 juta 1 bulan, udah buat 2 tahun gitu. Kayak gitu, berarti kita mampu. Itu boleh. Jadi walaupun utangnya belum dilunasi untuk ongkos, kan nabung tuh. Belum terlunasi, tetap berangkat, boleh? Boleh. Yang Tapi tidak boleh tuh yang tidak mampu, memaksakan diri. Memaksakan. Tapi ya itu dia ya,
harus diniatkan. Benar, Nabung. Jadi ketika kita meninggal itu setidaknya kita sudah ada niat untuk pergi umroh ataupun haji dengan cara menabung walaupun sedikit kan banyak tuh pemulung aja bisa naik haji dengan nabung 5.000, 2.000 berarti ada keteguhan hati. Jangan ini mah ya itu gaya bisa beli segala macam bisa nyicil. Kok buat ibadah kok nggak dipaksakan gitu mungkin Ibu ya. Iya. Ibu ke Anyer tiap bulan Ibu ke Anyer. Tapi nggak nabung buat naik buat umroh kan. Iya. Di rumah aku, tukang parkir bisa umroh. Masya Allah. Iya. Padahal 2000. Berarti kan kita yang berangkatin ya. Iya, kita yang berangkatin itu. Oke, tapi yang ngomongin tukang parkir mah emang dia tuh yang luar biasa, nggak pernah sombong. Mobilnya banyak tapi dia sadar itu titipan. Jadi gimana caranya biar kita nggak sombong, sadar bahwa semua yang kita miliki cuma titipan. Nah, betul. Jadi jangan memaksakan diri gaya-gayaan tapi sampai rela berutang. Iya. Jadi ibu-ibu sekalian, pembahasan kita dari awal tadi adalah tentang hutang piutang. Salah satu penyebab seseorang berhutang adalah untuk bergaya. Hiduplah sesuai dengan kemampuanmu, jangan sesuai dengan kemauanmu. Hiduplah sederhana. Ingat, hidup sederhana bukan berarti bajunya compang-camping. Sederhana itu ciri-cirinya bagaimana? Dia tidak merasa jijik dengan yang ada di bawahnya. Sederhana itu bagaimana? Sederhana itu ketika dia terbiasa naik mobil mewah, naik angkot, dia nggak jijik. Itu namanya sederhana. Ketika dia terbiasa hidup di rumah gedong, lalu dia ternyata hidup di rumah yang biasa-biasa aja, bahkan kecil, dia nggak jijik. Itu namanya sederhana. Mau kaya, mau mobil banyak, silahkan. Tapi jangan jijik dengan yang ada di bawahmu. Itu namanya sederhana. Hiduplah sesuai kemampuan ibu-ibu. Ibu-ibu mampunya beli baju yang harganya 100.000. Jangan memaksakan diri membeli baju dengan yang harganya 5 juta. Ibu-ibu mampunya beli perhiasan cuma cincin yang harganya 500.000. Jangan memaksa beli gelang yang harganya 10 juta. Jangan memaksa kehidupan kita untuk menuruti kemauan kita. Hiduplah sesuai kemampuan. Seperti yang ada di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Berbangga-banggalah dalam memperbanyak dunia yang telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu dan pasti kamu akan benar-benar melihat neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, dunia tidak dibawa mati. Apa ibu pernah lihat ada mayit nuntun sepeda motor? Enggak. Dunia tidak dibawa mati. Kunci seseorang hidup tanpa kesombongan, dia sadar bahwa semua yang ada di hidup kita adalah hanya titipan semata. Sampun paham, ye? Tuh, betul ya. Kesadaran bahwa ini kita di dunia itu cuma sesaat. Gaya-gayaan buat apa? Segala sesuatu ini juga buat akhirat ya. Kalau mampunya beli sepeda ya udah sepeda aja dulu. Yang penting bisa nyampe ke tujuan. Jangan maksain beli motor. Motor ngutang juga bunyinya beda. Kalau belinya langsung lunas, cash. Kalau ngutang, tang seperti itu ya. Oke, Mi. Mudah-mudahan kita bisa hidup sederhana, tidak memaksakan diri, apalagi dengan cara berhutang. Boleh tutup dan doa, monggo.
Semoga setelah ini kita diberikan kelancaran untuk membayar hutang. Amin. Semoga setelah ini kita diberikan kemampuan sehingga tidak sampai berhutang. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.